yang kandang bebek. Kita bersihin semua pel, semuanya batunya. Diperbagus lah. Diperbagus lah. Yang kanan kirinya pakai itu terpal itu ya. Iya. Saya pernah lihat tuh kayak itu. Karena kan itu kan tadinya bambu semua. Betul. Terus dipakein terpal biar nggak terlalu tembus angin, gitu kan. Biar nggak jamaah itu nggak terlalu kedinginan. Karena ada di atas pergu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendil Ireng. Nah, dalam kesempatan malam ini kita akan mencoba menginterogasi daripada Padepokan Sahabat Jagat, yaitu Gus Jahri sama Gus Agung. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas perjalanan mereka dari awal sampai sekarang menjadi sukses. Di dalam kesuksesan pasti ada sebuah perjuangan. Apakah semulus yang kita bayangkan atau susah-susah dulu? Karena sekarang sudah sukses pada Padepokan Sahabat Jagat, pasti ada perjalanan yang kita tidak tahu. Nah, para penonton, para subscriber Kendil Ireng, kita akan lihat bagaimana nanti kisahnya. Yuk, langsung kita ke TKP, kita bincang-bincang sama Gus Agung dan Gus Jahri. Oke? Malam ini kok kelihatan panas banget ya? Mau hujan lagi kali ya? Mau hujan ya? Dapat hujan. Kalau itu banyak gabus yang lengkap. Banyak ini. Gabus apa? Gabus. Lengkakan gabus. Dicoba. Gabus itu orang yang gagah bisa menembus. Oh iya, saya suka dengan rupa gabus. Orang-orang yang gagal bisa menembus. Bisa menembus. Menembus apa dulu ini? Menembus itu ada rahasia di balik rahasia. Oh, Bisa macam-macam tembusan. Mantap. Tembusan bisa ke Bima Sakti, alam nyata, alam goib, dan udah tidur. Lah kok itu keringetan semua kenapa? Habis makan apa? akan ini tadi. Kira tadi diklonin. Diklonin siapa? Baru pulang. Bapak itu makan. Padepokan Sahabat Jagat itu duluan buat kontennya apa duluan buat padepokannya? Padepokan dulu. Terus baru konten. Iya, sebelum ini bikin konten kita sudah melakukan aktivitas pengobatan, ruqyah, pengajian, zikir itu. Setelah itu ada perintah buat bikin video diunggah di YouTube. Jadi setiap kegiatan itu diunggah. Ya, setiap kegiatan pengobatan terus tinggal ini bertiga ya kan situ ikut. Iya, kalau Bertiga yang satunya siapa? Itu. aktivitas. Lah kan ini sama itu kan berdua, terus bertiganya yang satunya. Oh maksudnya 1, 2, 3 ngobrolnya. Oh gitu, tak kirain waktu buat konten awal itu bertiga. Sini ngobrol aja sambil lutut santai. Oh, buat dongkrak lagi nih. Buat dongkrak Kendil Ireng. Oh, Teman-temannya mau ini dibantu dong. oh iya dong. Santai aja sambil lutut. Iya. Lampu hitam sama hitam. Ini Sini apa sebentar sini. Nanti kalau saya di tengah terlalu ganteng. Apa maksudnya? apa maksudnya ini? Ini bukan mediuman, jangan apa maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya Ya, apa? perjalanan pembuatan konten di Padepokan Sahabat Jagat. Ingin mengetahui gitu. Perjalanan kami, awal mula perjalanan mulanya ya seperti yang sudah Gus Agung ceritakan. Awalnya kita membuat suatu majelis di daerah Bekasi. Adanya di pergu kita. Kok bisa Bekasi emang ada bukunya? Jangan salah makanya. Lu saya itu kan Bukunya di tanya. sana.
Saya udah pernah di situ, Ada. Itu di Itu tempatnya sebelumnya bagus ya, ya tempat pertama ya. Banyak pohon bambu-bambunya, di atas bukit, bawahnya itu tebing, itu sungai. awal berdiri berapa orang tuh berjalan? Paling berapa, 5 orang ya. Ada yang Awal berdiri itu sekitar 8 orang. 8 orang ya. 8 orang, tapi pertamanya mah itu bisa 5 orang. Suatu perumahan. Dari rumah ke rumah, door to door, Dari rumah ke rumah. Saat pengajian kita giliran di rumahnya si A, terus pindah lagi wakian di sini. Kelamaan ada, terus kita pengobatan, banyak yang berobat terus sembuh, ikut zikir, ikut ngaji. Itu belum buat konten apa belum? Belum ya. Tapi ternyata suatu tempat perbukitan itu ada daya tarik. Ada daya tarik untuk menarik suatu jamaah, gitu kan. Apa itu? Itu ada suatu sungai ya, sungai namanya Sungai Citarik. Citarik. Jadi untuk menarik, Bukan Cutari kan? bukan. Nah, jadi ada sangkutannya. Ya, Ada sangkutannya tentang hal itu. Kenapa kok banyak orang yang tertarik? Karena ada Sungai Citarik, gitu kan. Itu diberikan nama Sifaul Kolbi. Itu awal majelis kita dirikan di perbukitan itu yang dekat sama Citari itu. Dekat Sungai Citarik. Itu jamaah sampai berapa? Itu jamaah sampai sekitar waktu itu meledak sampai bisa Banyak 150 ya awalnya ya. Sekitar 150 sampai 250, tapi lama-lama turun lagi. Karena setelah menjalankan amalia, mereka diarahkan ke majelis terdekat. Kan yang datang dari jauh-jauh, kasihan. Jadi udah di sana ada majelis, di sana aja. Sana di majelis, sana aja gitu. Kenal nggak dengan anaknya Pak itu apa namanya yang di Bojonegoro? Itu siapa? Yang santri yang nama channelnya itu Santri Remato. bukan, cabangnya Insan Santri. Pak Kis berarti. Itu anaknya Pak Kis itu si Alvin. Ya, itu andalannya dari itu Sifaul Kolbi tentang istilah pengelengan dari syariat itu lumayan lah gitu kan, kayak kiro. Lah terus kok tiba-tiba berubah pindah ke Padepokan? Jadi gini ceritanya, kenapa pindah? Sedikit ada ini ya. Waktu itu bangunan itu kan nggak dipakai sama seseorang. Waktu itu kita yang di Citarik itu, yang di Citarik itu, yang di perbukitan itu, karena kita dulu belum punya uang buat nyewa tempat, belum punya uang buat beli tanah buat bikin majelis. Akhirnya ada tanah kosong di situ, perbukitan jauh, di perbukitan yang dulu pertama. Akhirnya kita datang survei, yaudah di sini aja nggak apa-apa, walaupun jauh dari masyarakat nggak apa-apa. Ternyata itu bekas kandang ayam, kandang bebek. Kita bersihin semua pel, semuanya batunya diperbagus lah. yang kanan kirinya pakai itu terpal itu ya. Iya. Saya pernah lihat itu kayak itu. Karena kan itu kan tadinya bambu semua. Betul. Terus dipakai terpal biar nggak terlalu tembus angin, gitu kan. Biar nggak jamaah itu nggak terlalu kedinginan. Karena ada di atas perbukitan.
akhirnya pakai itu terpal itu ya. Iya. Saya lihat pernah lihat itu kayak itu. Nah, kan itu kan tadinya bambu semua. Betul. Bambu semua. Terus dipakein terpal biar nggak terlalu tembus angin, Hmm. gitu kan. Biar nggak jamaah itu nggak terlalu kedinginan. Karena ada di atas perbukitan. Terus setelah pindah, Ya, tapi lama udah diperbagus, dicor jalannya itu Jalannya udah cor. dari atas sampai bawah ini kan dulunya belum masih tanah merah. merah biasa. Kita ngumpulin dana buat pembaikan jalan itu. Udah jalannya dicor, bagus kita ngecor sendiri sama gotong royong di sana semua. ya, gotong royong di sana. Sudah selesai cor, terus bangunan majelis sudah bagus lah. Diminta sama yang punya. Diminta sama yang punya. Kan kita tadinya Ya. numpang. Ceritanya gimana kok tiba-tiba yang punya itu minta? Apakah Karena udah bagus. alasannya? Alasannya karena udah bagus. Ya, Jalannya bukan sudah pasti ada. pasti Ya. mintanya kan nggak bilang Karena gitu. alasannya tempatnya itu mau dipakai lagi buat usaha ayam lagi. Dulunya kan dia ternak bebek di situ. Jadi bangkrut. setiap pasien atau jamaah yang nanya itu si Kopi itu nggak ada yang tahu. Taunya kandang bebek ada. Kalau masyarakat tanya, Mas kandang bebek di mana? Oh di sana. Malah tahu, tapi tapi kalau tanya Semalu Kolbi nggak nggak tahu. nggak tahu. Taunya kandang bebek ada karena dulu bekas kandang bebek. Kenapa dinamakan Sifaul Kolbi? Itu ada arti. Itu Sifaul Kolbi itu dari beliau atau pengajuan atau itu beliau. langsung turun dari atas. Iya. luar biasa. Jadi Berat nama urusannya itu ini. berat. Nama itu berat. Makanya ujiannya pun berat. Ujiannya berat. Ujiannya berat. Sifaul Karena- Kolbi itu artinya obat hati. Obat tadi. Karena apa? Hatinya itu penyakitan semua dulu. Makanya harus diobatin. obat itu Tak ya orang-orang yang rusak lah gitu kan. Yang hancur hatinya hancur hatinya lari ke situ. lari ke situ. Berarti diobatin. Anda dan semua itu waktu itu lagi hancur hati. hancur. Sampai turun dari langit nama itu kan. Karena itu ini penyakit hati ini harus dikasih obat hati namanya Sifaul Kolbi. Jadi diobatin Diobati. kolbunya. Iya, Kolbunya hatinya. Ada yang diobatin bukannya sembuh tambah parah ada. Nah, karena salah Salah tujuan. niat, salah tujuan. Ada lepas. Ya itu kan sudah kehendak Allah ya, Iya. takdir juga kan. Iya. Kita sudah mengingatkan, sudah sesama saudara kan nggak maksudnya nggak tega ngelihat teman sendiri apa lepas gitu apa terjun ke jurang kan kita sudah diingatkan sudah ini tapi ya mau bagaimana Ya kan semua pengobatan itu apapun yang terjadi, misalkan Allah sudah berkehendak untuk sembuh, ya kan? Ya sembuh lurus. Iya. Jadi, tapi kalau misalkan Allah sudah menghendaki tidak meridhoi bahwa suatu manusia itu penyakitnya ya suatu teguran ataupun ajab, itu tidak akan sembuh. Apalagi Tetap. istidrot ya. Ya akan Istidrot itu tidak akan menerima gitu pengobatan harus kolbunya. harus tobat dulu itu. Jadi kolbunya itu ya nggak bisa menerima gitu kan, karena kan ya dengan godaannya macam-macam gitu. Ada yang dialihkan tujuannya, dialihkan niatnya Ya. gitu. Tadinya ingin berobat, mengobati hatinya, kolbunya ke Sifaul Kolbi, salah tujuannya pas sesudah Enggak makin sembuh pengobatan. tapi malah tambah sakit hatinya. malah tambah sakit karena ulahnya sendiri. Iya. Gitu. Tujuannya dialihkan, disimpangkan ya buat itulah bangsa-bangsa. Sampai Pasti. di situ sampai berapa lama? Sekitar hampir ada 1 tahun. lebih Di 2 tahun, 2 2 3 tahun. tahun nah hampir 3 tahun. hampir 3 tahun 3 tahun kurang lah 2 bulanan ya. Karena ketemu safari lagi. di sana itu masa ini ya sebelum karena di atas itu kan jauh dari penduduk Iya. gitu posisinya di Saya sudah atas membayangkan itu naik di atas itu pohon berarti. bambu di mana-mana Iya. lampu penerangan itu udah nggak ada di situ dulu Nah, terus dari apa dulu? jadi jalan saya- di jalan itu nggak ada penerangan jalan adanya di rumah kampung kan modelnya kampung jadi di jalan itu gelap jadi setiap saya datang ke situ jam 1 malam jam 10 malam itu udah kayak masuk gua Gelapnya itu. Dulu waktu kita pertama awal itu kan pakainya lampu yang di pompa. iya yang gini apa Yang di pompa yang pakai Kalau dijawab Ah, Patromas patroman, memang. patroman, Gitu. patroman. kayak gini Nah,
Iya. Kalau 3 tahun yang lalu itu kan kayaknya minyak tanah sudah langka. Iya. Jangan terus pakai apa? Masih Iya, ada. kan masih ada. Tapi masih ada juga. Cuman mahal. Oh, gitu kan. Tapi kalau di perkampungan itu tetap banyak Tetap pakai. ada. Kita Oh, kan ada. pakainya kayu bakar. Berarti Kayu bakar listrik masak. masih jarang juga di Iya, kampungnya. pakai kayu bakar. Jadi kayu bakar itu untuk menyalakan kayu bakar pakainya minyak tanah. Dan untuk ke lampu tempel itu kan pakai minyak tanah gitu. Tetap terus walaupun mahal dibeli. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kan jauh dari kampung. Iya. Nah ini Oh, itu subur makmur. Pulau Jinawi, iya di situ itu pesawahannya subur. Iya, lah itu kan milik orang lain. Nah, lah untuk kebutuhan makan. Kita itu cocok tanam di sana. sempat Apapun. tanggung. Oh, berarti selain bangunan itu ada masih sisa tanah. Masih ada sisa Ada tanah. sisa tanah sekitar 3.000 meter. Suruh sekalian suruh Perlu dikelola. dikelola gitu. Lama jamaah yang mungkin di sana itu ditanamin kangkung, singkong, pisang. Bisa. Nah, itu untuk persediaan yang sudah ada. Ya, Yang belum misalnya kayak minyak kan itu nggak bisa bikin sendiri kan. beli Berarti turun ke kampung. ke kampung. Itu kalau ada duit. Kalau ada duit, nah dulu pernah nih nggak punya duit. Lah kan waktu itu kan masih Dia pemula. gini, dia apa ya? Yang Ya jadi kan sayur ada kali mancing. mancing. Lah iya, mancing itu kan dapat bahannya. Ya. Yang lain kebutuhan yang lain yang tidak bisa dibikin sendiri kan kayak garam kan tidak bisa. Dulu tuh sempat Kan gini Pak kita Surya. kan jual kangkung itu jadi uang Hmm. untuk beli kebutuhan. Dulu tuh sempat Jual gini, singkong, jual- masak ini. Dia masak itu karena nggak punya uang waktu itu, Ah. nggak punya lauk, masak ini apa pisang yang jantung apa itu? jantung Oh, pisang. jangan. Terus apa namanya rebung. Untuk bertahan hidup. Rebung. Kan rebung itu kan enak itu dimasak. Perjuangannya begitu. Jadi kalau pengen ikan Drastis ternyata. mancing nggak dapat, ada itu kayak semacam kerang putih kijing. Nah, kencing. Itu di kali atas ada. Ya? Lah setiap acara kan acaranya malam minggu, Nah. kan malam Itu minggu kan seminggu sekali. seminggu sekali. Itu kan banyak yang datang, Nah. baru itu bisa makan enak. Karena apa? Dibawain sama jamaah-jamaah. Oh, dikumpulin dari jamaah bawa ke sana minyak, ada beras, Iya, ada ada makanan. Jamaah macam-macam itu kan. jamaah itu kebanyakan itu dari kota. Bawa Dari lauknya kota, enak. ada yang bawa apa chicken, ada yang bawa kentak, ada yang Baru bawa bisa makan enak. Berarti seminggu KFC. sekali setiap mau makan enak itu tunggu seminggu Iya. sekali. rokok pun sama. Rokok gini caranya. Kalau rokok itu malam minggu baru bisa rokok banyak nih. Iya. Iya, enak. kumpulin puntungnya. Dikumpulin sisanya. Nanti seminggu ke depan kan nggak ada rokok nih. Nah, dibongkar dilinting. Sama berarti kayak saya waktu dulu di Jogja kayak gitu. Ya seminggu sekali itu dan malam itu ya rokoknya enak-enak kan. Perjuangan. Itu kan semua juga suatu proses. Dan alhamdulillah setelah ya mungkin ini hikmahnya ya. Iya. Tempat itu sudah bagus, jalannya sudah dicor, sudah bagus, diminta sama pemiliknya kan kita harus ikhlas. Nggak apa-apa. Tapi pasti kan ada rasa ini, waduh, sudah bagus, sudah dibangun. enggak lah, Kan udah diobatin hatinya. Obat diobat. Oh iya. Hatinya kan pengobat hati. Iya. Kalau hatinya yang sudah terobati, yang sudah tergembleng, itu suatu apapun yang terjadi, Biari udah loss. Lillahi ta'ala nilai saja ta'ala. kan. Kan semua juga atas kehendak yang maha kuasa. Tuh. Gitu. Nah itu udah kita ikhlas, kita angkutin semua barang-barangnya, karpet-karpet semuanya. Nah proses itu saat ngumpul majlis yang tadi awalnya pasien terus jadi jamaah, itu ada pasien yang istilahnya dari jamaah yang dari awalnya dari pasien itu istilahnya orang berduit dan royal lah ya. Ya dermawan. Dermawan lah, alhamdulillah. Nah di situ dia mau memodali, udah nih saya ada uang, silakan cari tanah. Tuh Suruh hikmahnya. beli. Suruh beli tanah. Iya. Jadi Jadi sendiri digantinya, kan malah digantinya itu malah berlipat-lipat. Iya. Akhirnya punya sendiri. Jadi kita cuma ngebangun sedikit, memperbaiki doang kandang ayam, kandang bebek, tapi diganti dengan yang lebih Lebih banyak. buat Lebih banyak. bagus, punya Sambil- sendiri Oh. dan gedungnya akan terjadi bagus. Udah sekarang udah Yang sama. sekarang di Iya. Dekat masih sampai sekarang. masih nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ perbukitan. Dari perbukitan dari situ gitu Satu desa juga.
Enggak. Oh, beda beda desa. desa. Tadi masih satu kecamatan. Masih satu Cuman udah nggak ada kalinya di situ. Iya, nggak ada Adanya kalinya. makam. Adanya samping Berarti makam. beda lagi. Beda lagi. Jadi nggak di kali Citarik tadi. Iya. Sekarang di makam. Di makam, jadi Oke, akan ada jadi petilasan. Hmm. Petilasan si Paul Kolbi. Nah, demikian tadi bincang-bincang kita interogasi Kendil Ireng kepada Padepokan Sapu Jagat. Ternyata perjalanan mereka dari awal sampai sekarang menjadi sukses, sampai diusir, sampai tidak punya tempat, dipinjami tempat, dan diminta lagi kepada yang punya tempat. Begitu makanya, begitu banyaknya, begitu dahsyatnya perjuangan mereka. Semoga menjadi manfaat, semoga bisa diambil hikmahnya, semoga mendapatkan apa yang mereka sampaikan tadi. Di dalam sebuah kesuksesan pasti ada perjuangan. Terima kasih telah menyaksikan channel Kendil Ireng. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan hikmah. Mohon maaf apabila punya banyak kata, banyak kesalahan, kekeliruan dari apa yang menjadi pembicaraan kami. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.